Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Semoga yang sakit segera disembuhkan, yang belum dapat pekerjaan segera diberikan pekerjaan, dan yang sedang merintis usaha mudah-mudahan sukses usahanya. Semoga Allah memberikan kemudahan serta keberhasilannya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan. Kali ini saya akan mengulas ataupun memberikan cerita tentang salah satu candi di lereng Lawu. Itu ada Candi Suko sama Candi Cetho. Jadi apa keterkaitan Candi Suko sama Candi Cetho ini teman-teman, dan apa yang ada sebenarnya, filosofi apa yang ada di kedua candi ini. Sekarang kita bahas dulu tentang Candi Suko. Candi Suko ini berada di Desa Suko, Kecamatan Karanganyar ya teman-teman. Jadi Candi Suko ini didirikan oleh Prabu Brawijaya waktu beliau ini pengen mengasingkan diri ke gunung, karena dia Prabu Brawijaya ini sudah melepas ibaratnya melepas keduniawian, ingin menyatukan diri dengan sang Ning atau sang pencipta. Jadi disitulah dibangun satu bangunan sebagai tempat untuk menandakan suatu tempat di mana bahwasanya sang Prabu ini pernah menginjakkan kaki di sini kan gitu. Nah setelah itu Suko itu kalau orang di situ itu bilang dari kata kesusu asal ke bako. Jadi terburu-buru yang penting kuat gitu loh teman-teman. Nah pada saat itu sang Prabu Brawijaya ini terburu-buru membangun candi ini. Jadi dengan bantuan yang nggak tahu walau jin atau pasukannya membangunkan prasasti teman-teman. Nah apa aja yang ada di Candi Suko ini, kalau teman-teman lihat, teman-teman pernah datang ke sana, itu Candi Suko itu ada dalam 3 trap, jadi 3 tempat, jadi 3 susunan ya, 3 teras lah teman-teman. Teras pertama, kedua, sama 3 itu di tempat yang paling suci. Di situ ada Linggayoninya. Jadi kalau Linggayoni itu sebenarnya itu adalah sumber kemakmuran antara laki-laki dan perempuan. Itu wujudnya itu barang laki-laki dan perempuan. Jadi itu sebenarnya adalah simbol kesuburan dan simbol dari angkara hawa nafsu teman-teman. Nah 3 tempat itu, 3 trap itu kalau menurut saya yang menurut yang Lawu ini adalah alam manusia itu diciptakan dari manusia itu akan mengalami 3 alam teman-teman, yaitu alam roh, alam dunia, dan alam akhirat. Nah alam akhirat itu adalah puncaknya kehidupan. Jadi mati sakwising, jadi hidup sakjroning mati itu ya di alam akhirat itu tadi teman-teman. Nah terus apa saja yang ada di Candi Suko ini teman-teman. Jadi di Candi Suko ini banyak relief-relief yang menggambarkan tentang kehidupan. Di pintu gerbang masuk pertama itu ada relief buto mangan manusia. Jadi raksasa memakan manusia. Itu filosofinya apa teman-teman? Kalau saya nih menurut yang Lawu ini, bahwasanya raksasa memakan manusia ini sebenarnya adalah hal-hal buruk yang memakan sifat asli manusia. Seperti halnya itu hal-hal buruk itu menyebabkan sifat manusia ini menjadi
jelek menjadi tidak terukur, hilang kewarasan. Jadi dikarenakan apa tadi, hawa nafsu dan keserakahan duniawi itu teman-teman. Nah, terus masuk ke pintu gerbang itu ada di sebelah kiri, itu ada kiri dan kanan itu ada relief burung mencengkram ular. Nah, relief burung mencengkram ular ini sebenarnya menggambarkan kisah dari Garuda. Garuda itu dimana sang Garuda ini ingin menyelamatkan sang ibu dari itu teman-teman, perbudakan Dewi Kadru ya. Jadi Dewi Kadru ini adalah manusia berwujud ular. Nah, sedangkan ibunya Garuda ini diperbudak oleh Dewi Kadru ini karena dia kalah taruhan. Nah, akhirnya sang Garuda ini dengan menaiki gajah dan kura-kura itu mengaduk samudra untuk mencari air suci untuk menebus sang ibu. Nah, filosofinya apa teman-teman? Filosofinya di sini adalah seberapa jelek pun orang tua, itu adalah tetap orang tua, tidak ada namanya bekas orang tua. Jadi Dewi Kadru ini adalah ibu dari sang Garuda yang Dewi Sukesi. Sukesi ini ibu dari sang Garuda kalah taruhan dengan Dewi Kadru. Akhirnya sang Garuda berusaha untuk menyelamatkan sang ibu kan gitu. Terus ya udah situ. Nah, akhirnya sang Garuda mendapatkan air suci tadi dan bisa menebus ibunya. Kita naik ke trap selanjutnya, itu ada relief Sadewa yang diikat di pohon kelapa, dan di situ Sadewa ini dihajar oleh Dewi Durga teman-teman. Nah, itu jadi kita tahu bahwasanya Dewi Durga itu, nah setelah itu jadi ini Sadewa ini dihajar oleh Dewi Durga karena tidak mau meruat dirinya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Dewi Durga ini kan sebenarnya itu dulunya itu sangat cantik. Jadi dia itu bernama Dewi Uma. Nah, Dewi Uma ini karena perilakunya yang suka makan Tor. sini, jangan begitu tuh. Jadi Dewi Uma itu suka makan daging manusia, maka oleh para dewa ini Dewi Uma ini dikutuk menjadi raksasa pemakan manusia yang bernama Dewi Durga. Akhirnya setelah sekian lama menjalani kehidupannya, ini Dewi Durga ini pengen hidup selayaknya manusia biasa dan kembali. Nah, karena Sadewa ini tidak mau meruat, akhirnya diikat sama Dewi Durga tadi. Tapi pada akhirnya dengan bantuan para dewa, ini Sadewa itu meruat si Dewi Durga tadi dan menjadi Dewi Uma. Pada akhirnya mereka dinikahkan kan gitu. Jadi si Dewi Durga ini pengen hilang dari kutukannya. Itu menggambarkan apa teman-teman? Jadi kehidupan itu akan ada alirannya. Jadi terkadang kita akan menjadi seseorang dengan kehidupan baik, dan terkadang kita akan menjadi seseorang dengan kehidupan yang buruk, atau kita terkadang hidup di atas terkadang kita hidup di bawah, seperti halnya si Dewi Durga tadi. Nah, setelah itu pada disitunya terus ada lagi relief itu
Bima. Bima itu kalau nggak salah di situ tuh reliefnya itu menggambarkan Bima yang sedang mengobrak-abrik neraka untuk mencari ilmu. Nah, pada akhirnya si Bima ini tidak mendapatkan apa-apa karena yang dicari itu sebenarnya hanya Sanepo kan gitu. Jadi intinya dari Candi Suko ini banyak hal yang menggambarkan kehidupan manusia. Jadi pertama itu kalau dari pintu gapura itu manusia manusia itu harus menghilangkan sifat-sifat berusaha menghilangkan sifat-sifat yang jelek, walaupun teman-teman, kita tidak bisa menghilangkan 100% dari sifat ininya. Beresin dulu tonang sifat-sifat jelek tadi sebelum kita menuju ke nirwana atau menuju ke Tuhan atau menghadap Tuhan tadi. Maka digambarkan raksasa memakan manusia itu kita setidaknya bisa melawan raksasa tadi, melawan keburukan tadi dengan kebaikan agar kita selamat pada akhirnya. Terus yang kedua, filosofi yang dapat diambil dari situ adalah bahwasanya anak itu harus menjaga ataupun melindungi orang tuanya, seperti halnya yang dilakukan oleh Garuda. Ya itu gambarmu loh nang gambarmu tuh lo taruh dulu. Yang dilakukan burung Garuda tadi yang ingin menyelamatkan ibunya. Jadi seorang itu, anak itu di waktu kecil dia dilindungi oleh ibunya, maka ketika dia dewasa dia harus bisa melindungi dan menjaga ibunya. Terus yang ketiga, sifat manusia itu ada sifat baik dan buruk yang ditunjukkan oleh ular tadi, Dewi Kadru sama Dewi Sokesi itu. Jadi yang keempat, bahwasanya manusia itu harus ingat bahwasanya roda kehidupan itu akan selalu berputar. Jadi seperti itu ya teman-teman, hidup itu roda itu selalu berputar. Jadi itu adalah gambaran sebagai Dewi Durga tadi, yang dimana dia tadinya orang yang sangat cantik, akhirnya dia mendapat kutukan karena tingkah lakunya diri sendiri, jadi dikutuk menjadi raksasa yang bernama Durgandini tadi. Nah, yang kelima yaitu tentang Sadewa. Sadewa ini adalah seorang kesatria. Tetapi Sadewa ini tidak, walaupun orang yang ibaratnya itu memiliki kedudukan tinggi. Iya tuh ditanya ayah tuh, Jumatannya masih apa? Jumatannya masih apa? Iya tanya ayah ke sono lah. Jumatan masih apa aja? Masih apa ya? Terus akhirnya kan Sadewa walaupun tadinya tidak mau, akhirnya dengan jadi walaupun sebagai kesatria, Sadewa ini mau menolong si raksasa tadi. Jadi walaupun kita memiliki kedudukan yang tinggi, yang ibaratnya berharta, tapi kita tidak boleh membedakan siapa yang mau kita tolong dan siapa yang harus kita mintai tolong, kan seperti itu. Sebenarnya Candi Cetha sama Candi Suko ini menggambarkan filosofi kehidupan yang benar-benar luar biasa teman-teman, yang benar-benar luar biasa. Tetapi terkadang orang itu kesana itu hanya menganggap wah ini hanya sebuah bangunan. Sebenarnya ini bukan masalah ini sebuah bangunan atau tidaknya, tapi filosofinya itu apa yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran hidup apa yang bisa kita dapatkan dari situ kan teman-teman. Jadi leluhur kita itu zaman dahulu itu
tidak membuat sesuatu itu tidak dengan ibarat kata itu sembarangan teman-teman, pasti ada tujuannya. Nah tujuannya itu agar kelak anak cucunya itu mengerti. Tetapi sekarang itu banyak generasi muda kita itu yang lebih senang dengan produk-produk dari luar, sehingga merupakan tinggalan-tinggalan dari para leluhur yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar kan gitu teman-teman. Jadi intinya jas merah kita jangan melupakan sejarah, bahwasanya apa yang ada di negara kita itu juga lebih maju, lebih hebat daripada apa yang ada di tempat lain ya teman-teman. Akhir kata begitu cerita dari saya, filosofi tentang Candi Suko, semoga berkenan dan mungkin ada manfaatnya. Jika ada kekurangannya mohon maaf, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.